Halo, selamat malam. Ini karena gue bikin videonya pas udah malam ya. Nah, hal yang mau gue bahas hari ini sebenarnya adalah hal yang udah beberapa orang tanya. Will, gimana caranya menghilangkan lemak di tangan, menghilangkan lemak di perut, menghilangkan lemak di punggung, menghilangkan lemak di paha. Nah, kalau dari yang apa gue pelajari selama ini ya, hasil riset gue nih, gak ada. Kita nggak bisa spot reduction. Misalnya gue cuma mau ngilangin lemak di lengan, nah nggak bisa. Nggak bisa. Pada gue cuma mau ngilangin lemak di di perut misalnya, ya nggak bisa. Itu adalah mekanisme dari badan kita sendiri. Jadi kapan lemak perut hilang, kapan lemak paha hilang, kapan lemak di tangan hilang. Nah, itu sih tergantung konsisten kita ya, gimana kita eh, bergaya hidup ya. Jadi kalau misalnya secara ilmu pastinya adalah kalau Anda defisit kalori, pasti Anda akan fat loss. Ingat ya, fat loss. Jangan weight loss. Weight loss itu tuh lu cuman targetnya nurunin berat badan. Nah, entah itu lemak yang turun, entah itu otot yang turun ataupun up yang turun, nggak peduli. Tapi kalau fat loss itu adalah keadaan dimana kita menghilangkan lemak tetapi kita mempertahankan otot sebanyak mungkin. Bahayanya adalah kalau weight loss itu kita tuh nggak tahu yang hilang tuh apa. Nah, kalau yang hilang itu otot, itu bahaya. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya apa? Osteoporosis, tulang kropos, makin lemah tulangnya. Nah, jadi sekarang targetnya adalah mindsetnya diubah. Fat loss, bukan weight loss. Oke? Kalau Anda fat loss, maka otot Anda pertahankan. Tulang Anda tetap kuat. Kenapa? Karena kalau fat loss, Anda pasti tetap yang namanya angkat beban. Nah, Anda juga melakukan kardio. Anda juga mengubah pola makan. Nah, oke, balik lagi ke yang tentang spot reduction tadi ya. Jadi kita itu nggak bisa menghilangkan satu bagian lemak doang. Badan kita yang akan mengatur. Oke, hari ini gue akan memakai lemak di sini, besoknya gue akan lemak di sini. Itu semua badan yang mengatur. Memang beberapa bagian tertentu lebih lama daripada yang lain. Kenapa? Karena di situ lemaknya banyak. Contohnya apa? Belly, bukan belly apa ya? Perut bawah lah kita ngomongnya lah. Nah, itu paling lama. Kenapa? Karena biasanya di situ lemaknya paling banyak, jadi paling lama. Ya wajar dong. Nah, terus kalau tentang pola makannya, nah ini sih ya beberapa fitness influencer yang lebih berpengalaman dari gua, ya mereka sih pakainya kalori tracking ya. Jadi kita hitung berapa kebutuhan kalori kita per hari, TDEE maksudnya ya. Terus ya kita konsumsi di bawah itu akan jadi fat loss. Dengan cara tetap angkat beban ya. Tapi ya ada baiknya sih kita muscle-nya dinaikin dulu sih. Jadinya ya makan di TDEE maintenance, kebutuhan kalori maintenance, di mana tidak ada penaikan atau penurunan berat badan. Nah, terus abis itu kita naikin pelan-pelan. Jadi mungkin dari TDEE misalnya 2000, ya mungkin naikin jadi 2100 supaya apa? Muscle-nya naik. Nah, tapi kalau misalnya gue sendiri, biasanya dulu nih, gue tuh pernah dalam keadaan seperti ini. Oke, gue ke kesinian deh. Terus, gue juga pernah fat loss dan mencapai keadaan seperti ini. Oke, nah sekali lagi, jangan mudah percaya dengan apa yang Anda lihat di sosial media. Oke, dua gambar ini sudah jelas pasti gua edit, jadi lebih tajam. Kalau misalnya mau lihat aslinya, yang ini aja ya, yang ini nggak usah ya, yang ini. Nah, aslinya begini, cukup kontras kan. Nah, ya udah, baik lagi, hilang dulu. Oke, nah baik lagi, kalau gue biasanya sih
mengidekannya adalah dengan mengubah pola makan gue supaya bisa fat loss. Caranya gimana? Dalam satu piring 50% diisi sayur-sayuran. Oke, ini gue ya. Jadi kalau nggak setuju ya terserah. Terus 25% lainnya diisi protein. Nah, 25% sisanya diisi karbohidrat. Itu yang bisa gue lakukan. Terus abis itu kebiasaan lainnya adalah kayak cemilan. Mungkin dulu gue cemilan adalah biskuit dan lain-lain yang berkalori tinggi, tapi mungkin kurang bernutrisi, dalam arti seratnya kurang, vitaminnya kurang. Gue ganti dengan buah-buahan, bisa juga. Jadi kalau dulu misalnya makannya pisang goreng, ya sekarang makannya pisang mentah aja, ya nggak digoreng. Nah, terus apa lagi? Oh, kalau misalnya dulu makannya ayam goreng, ganti jadi ayam panggang atau ayam bakar. Kalau misalnya dulu makannya tahu goreng misalnya, sekarang ganti tahu kukus misalnya. Ya kalau bumbu sih masih boleh lah, nggak apa-apa. Nah, itu yang biasanya gue lakukan. Kenapa? Karena kalau kita ngomong tentang gorengan, itu bisa menyebabkan aterosklerosis kalau kebanyakan. Maksudnya apa? Darah bertemu dengan minyak yang banyak jumlahnya, hasilnya adalah darah mengental. Pembuluh darah menjadi rusak. Terjadi apa? Penggumpalan, eh, bukan penggumpalan sih, lebih tepat itu kayak jadi pengapuran pada pembuluh darah. Nah, silakan Anda nonton video yang ini untuk lebih jelasnya ya. Gue udah bikin tentang aterosklerosis atau pembuluh darah yang tersumbat. Nah, itu biasanya gue lakukan. Kenapa? Karena satu, serat dari buah, dari sayur, ubi, kentang, apapun itu membutuhkan waktu untuk diproses lebih lama di perut. Jadi kenyangnya lebih lama. Kalori yang dibutuhkan untuk mengolahnya pun juga lebih banyak. Jadi bakal kalorinya lebih banyak. Itu juga sama dengan protein. Kalau kita makan protein, itu pengolahannya itu lebih lama daripada dibanding karbohidrat dan lemak. Jadi kalau Anda makan protein, ya prosesnya akan lebih lama, membutuhkan kalori yang lebih banyak juga. Itu sih tips untuk fat loss ya. Sekali lagi, satu, tetap angkat beban, tetap kardio pasti, terus pola makan diubah jadi lebih banyak serat, lebih banyak vitamin, lebih banyak mineral. Intinya apa? Gizi seimbang, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, itu yang jadi video gue hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam Indonesia sehat.